Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik selalu sehat ya. Jumpa lagi, minggu ini kita akan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dengan awali berdoa. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan selalu melindungi kami sehingga pada pagi hari ini kami diberikan kesehatan sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang ingat siapa nama raja pertama Israel? Iya, betul sekali. Raja pertama Israel adalah Saul. Nah, adik-adik, minggu lalu kakak telah menceritakan kisah tentang Saul yang tidak taat pada perintah Allah, sehingga Allah pun tidak menginginkan Saul untuk menjadi raja Israel lagi. Kemudian Allah menetapkan orang yang akan menggantikan Saul sebagai raja Israel. Nah, kira-kira siapa ya? Adik-adik pasti ingin tahu kan? Ayo. Nah, adik-adik, kalau gitu duduk yang tenang ya. Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Bethlehem. Allah akan mempertemukan Samuel dengan orang yang Tuhan pilih menjadi raja Israel di kota itu. Namun adik-adik, Samuel sebenarnya takut kalau Saul mengetahui misi Samuel ini. Saul pasti tidak suka kalau diberhentikan sebagai raja. Maka Allah menyuruh Samuel untuk membawa lembu muda untuk dipersembahkan di kota Bethlehem. Nah, ketika tiba di Bethlehem, Samuel bertemu dengan para tua-tua. Kemudian Samuel menemui seorang bapak bernama Isai yang memiliki 8 anak laki-laki. Samuel meminta supaya bapak Isai membawa semua anak laki-lakinya menghadap Samuel. Yang pertama dikenalkan adalah Eliab, badannya tinggi gagah. Samuel merasa bahwa dia cocok sebagai raja. Tetapi Allah tidak menghendakinya. Allah berpesan pada Samuel bahwa Allah tidak melihat yang dilihat oleh manusia. Karena Allah melihat hati manusia, Allah tidak memilih fisiknya, namun Allah memilih orang yang taat dan mencintai Allah. Isai membawa 7 anak laki-lakinya menghadap Samuel. Tidak ada yang terpilih adik-adik. Lalu Samuel menanyakan kepada bapak Isai, apakah ada anak laki-laki yang belum diperkenalkan kepadanya? Wah, ternyata Bapak Isai masih memiliki 1 anak laki-laki. Anak yang bungsu itu bernama Daud. Sekarang ia sedang pergi mengembalakan kambing dan domba. Daud pun dipanggil untuk dibawa menghadap Samuel. Samuel melihat kalau Daud ini berbeda dengan saudara-saudaranya. Dia masih muda, wajahnya tampan, dan pipinya kemerahan. Allah berkata kepada Samuel kalau Daud adalah pilihan Allah untuk menggantikan Saul. Nah, adik-adik, di hadapan Bapak Isai dan anak-anaknya yang lain, Daud diurapi dengan dituangkan minyak ke atas kepalanya oleh Samuel. Sejak saat itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Adik-adik, cerita ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan memilih orang yang taat untuk sebagai tugas penting. Tuhan tidak menilai tampilan luar seperti wajah yang cakep, terus baju yang bagus, mainan yang bagus, atau HP yang canggih yang mungkin adik-adik miliki saat ini. Tuhan ingin agar adik-adik tidak menilai orang hanya dari luarnya saja. Kalau bajunya jelek atau barang-barangnya biasa-biasa saja,
bukan berarti ia bukan orang yang berharga di mata Tuhan. Jelas bahwa Tuhan menilai hati lebih dari yang lain. Hati yang baik dan mengasihi Tuhan menghasilkan perbuatan yang baik. Terus bagi Tuhan, itu jauh lebih berharga dari semuanya. Karena itu, peliharalah hati yang tulus di hadapan Tuhan. Demikianlah cerita kita minggu ini. Kakak berharap adik-adik hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat kepada orang tua, papa, mama, dan terlebih Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri cerita kita minggu ini, kita mohon pimpinan Tuhan dengan berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Kami juga mau memiliki hati seperti Daud yang selalu mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. So I worship